petualangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator yaitu Ibu Sumiatin SPD MSI. Yang saya hormati Guru Pengajar Praktik yaitu Ibu Fajarwati SPD MPD. Dan pada kesempatan kali ini saya Ainut Maina selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Tangerang Provinsi Banten bersama rekan saya Ibu Eni Haryani akan melakukan kegiatan untuk pra-observasi supervisi sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya telah menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Baiklah, kita mulai saja kegiatan pra-observasi ini kita bersama Bu Eni. Baik Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah baik, alhamdulillah Kabar baik ya Bu Eni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Eni atas waktu dan kesempatannya kita dapat melakukan kegiatan pra-observasi ini. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu sebelumnya bisakah Bu Eni untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya kan Bu Eni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eni Haryani SPD, guru di SMP Gemilang Madeleine. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajar tentang materi bentuk-bentuk interaksi sosial di kelas 7. Baik, terima kasih Bu Eni. Ya. Sebelumnya saya ingin berbicara dulu sama Bu Eni ya. Untuk tujuan kali ini ya, pembelajaran yang akan Bu Eni sampaikan kesempatan ini bertujuannya untuk apa sih Bu Eni? Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dengan tepat. Yang kedua, melalui unjuk kerja, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Begitu Bu Ayu. Itu tujuannya Bu Eni Iya, ya. betul. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai nih ya, itu bagaimana Bu Eni? Area pengembangannya yang hendak saya capai ya Bu Ayu di sini memperdalam pengetahuan peserta didik serta dapat menyajikan hasil analisis tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman kemampuan. Area-areanya itu ya. Iya, Kemudian betul. strategi apa nih yang harus dipersiapkan oleh Bu Eni sendiri? Oke. Adapun strategi yang saya lakukan agar pembelajaran pada hari ini tercapai yaitu guru menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian menggunakan metode diskusi dengan model discovery learning dan problem solving gitu. Itu strateginya Bu Eni Iya, ya. betul. Baiklah, kalau seperti itu mari kita lanjut ke kelas ya, kita untuk Iya, melakukan siap. kegiatan observasi. Oke, dan siap. supervisi ya. Semangat. Terima kasih Iya. banyak Bu Eni atas waktunya. Sama-sama, Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disiapkan dulu untuk hari ini pembelajarannya. Siap. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni akan absen ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rasya, kenapa dengan Rasya? Sakit. Aduh, semoga doakan ya. Semoga Rasya cepat diberi kesembuhan. Dan doakan Rasya kepada Rasya semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa belajar lagi di tengah-tengah kita semua ya. Dan kalian pun harus jaga kesehatan agar tidak sakit. Bagaimana hari ini siap belajar? Coba Bu Eni lihat, berdiri dulu, pakaiannya sudah rapi belum? Untuk hari ini. Iya, sudah ganteng, sudah cantik, sudah rapi ya. Hari ini ya. Siap belajar? Siap. Sebelum belajar, biar kita menumbuhkan semangat rasa nasionalisme, kita nyanyi bareng-bareng mau? Ya, kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Silakan dipimpin Aulia untuk menyanyikan lagu. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Tangan kepal. Garuda Pancasila, aku
Eni mau tanya nih. Hari udah siap, udah nyanyi lagu nasionalisme juga. Perasaan kalian bagaimana pada hari ini? Senang. Oh, senang. Ada yang senang, ada yang apa? Ada yang biasa aja. Ada yang apa lagi? Kecewa. Ada yang kecewa? Oh tidak, hari ini ada yang kecewa? Nah, nanti kalian silakan gambar bagaimana perasaan kalian hari ini ya. Akan Bu Eni kasih kertasnya ya. Nanti kalian gambar perasaan kalian bagaimana untuk hari ini. Nah, itu senang semua ya. Tapi ada yang B aja. Ada yang juga yang senang banget. Apa yang kecewa banget? Ya, silakan kalian gambar di kertas ini perasaan kalian hari ini bagaimana. Ya itu teman-teman ya, tapi sesuai perasaan kalian hari ini harus jujur. Harus jujur. Silakan kalian gambar. Kalau seneng itu mukanya smile. Kalau biasa, datar bibirnya. Kalau kecewa, manyun. Yuk silakan. Nanti kalian gambar perasaan kalian hari ini, lalu kalian tempel ya. Nanti Bu Eni kasih tempatnya. Ya sudah boleh ditempel. Ya ditempel satu-satu. Jangan rebut. Ayo dari sini dulu. Ya tempel. Dia bergantian. Ayo udah. Iya, ada yang biasa aja, ada yang senang. Sudah semua? Sudah semua? Ah, belum. Ayo yang lain. Ditempelkan perasaannya pada hari ini. Sudah? Alhamdulillah senang semua ya. Tapi ada yang manyun nggak ya? Ada yang manyun. Siapa yang hari ini kecewa? Kenapa berdiri sayang? Kenapa? Dimas kenapa kecewa hari ini? Kecewanya. Ayo boleh maju kecewa. Ada yang kecewa. Di sini aja Bu. Ya ada kecewanya kenapa? Kecewa. Ngantuk, belum sarapan. Oh masih ngantuk belum sarapan. Yang lain ada yang masih ngantuk nggak ada ya? Senang semua berarti Dimas tidurnya besok jangan malam Jadi bangunnya pagi udah fresh. Jadi biar nggak kecewa karena dibangunin dipaksa kali ya. Jadi ngantuk bangunnya jadi kecewa gitu ya. Yang lain senang semua ya? Tenang. Untuk belajar siap ya? Siap? Belum siap, coba Bu Eni tes dulu deh tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat semua. Oke, bagus. Lanjut Bu Eni inget lagi nih. Kemarin belajar tentang apa ya? Interaksi sosial pengertian interaksi sosial. Masih ingat pelajaran kemarin? Apa? Coba bareng-bareng. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang per orang, orang dengan individu dan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, hari ini pembelajarannya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kedua, kalian bisa menyajikan hasil dari analisis mengenai bentuk-bentuk sosial. Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, Bu Eni bikin 3 kelompok ya, yaitu yang visual,
auditori, dan kinestik. Kelompok yang visual dulu yang mana? Yang visual kelompok, silakan nanti gabung ya, mejanya digabung sesuai kelompoknya. Yang auditor siapa? Auditori. Oke, kemudian yang kinestik ya, silakan bangkunya disiapkan per kelompok masing-masing. Dimulai dari sekarang. Ini bentuk-bentuknya ya, banyak tempel di sini. Ini, silakan kalian membaca. Yang kelompok 2, auditori ya. Ini, silakan kalian mengamati. Dan yang kinestik kalian keluar ada nanti ya, di sana ada gambar atau tulisan, kalian cari ya, gerak ya, di luar saya. Silakan kalau ini keluar, tugasnya di luar. Silakan di luar ya. Kalian catat ya, nanti kalian catat tentang bentuk-bentuk interaksi sosial ya, seperti gue ini tempel di sini ya. Ini akan mengamati ya. Selama kalian berdiskusi, gue ini akan keliling untuk memberikan penilaian. Jadi aktif semua ya, aktif semua dalam menyelesaikan tugas bersama. Interaksi sosial, baik itu proses yang asosiatif maupun proses disosiatif. Gue ini beri nilai 100 untuk semua kelompok. Sudah paham ya untuk hari ini ya. Nah, untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, gue ini akan bertanya kepada kalian ya. Pengalaman apa saja yang sudah kalian dapatkan pada hari ini mengenai pembelajaran bentuk interaksi sosial? Siapa yang mau jawab? Ya nih, Ya, Diani silakan jawab. berdiri. Pada pembelajaran kali ini kita dapat mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi serta memahami hal baru. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Diani. Jawab pertanyaan-pertanyaannya yang sudah gue berikan linknya untuk penilaian formatif. Ya, baik, bagus. Semuanya udah masuk ya. Ya. Semuanya diisi. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk semua, penilaian masuk hasilnya. Sudah semua ya? Ya. Terima kasih ya. Juga berdiskusi tentang pengembangan komunitas tradisi yang kemudian juga ada di 3 kalau salah ya, Pak bahas terus
panggilan fixing Ibu sebagai GP kepada Transjawa yang mana itu adalah merupakan supervisi akademik. Itu yang akan kita tangani. Nah, dari pantauan saya sebagai PT selama 1 bulan ini, Ibu sangat luar biasa, sudah aktif dalam kegiatan daring, juga berperan aktif dalam berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, bahkan sampai ke aksi nyatanya hasil dari kerja kelompoknya. Jadi kegiatan ini adalah usaha yang sangat luar biasa. Dengan kita semangat, jempol 5 ya kasih, saya kasih karena apa ya, menunjukkan semakin di sini semakin ada masih tetap semangat. Nah, terus ini kita langsung ini aja ya Bu ya. Nah, karena saya sudah melihat apa yang sudah dilakukan Ibu ini selama 1 bulan ini. Nah, apa kira-kira ada kendala Bu? Untuk kendala sih masalah di aksi nyata yang nomor 2-3 mengenai pembelajaran diferensiasi itu ya. Itu kan kalau pembelajaran berdiferensiasi kita membutuhkan waktu ya, dalam hal misalnya mempersiapkan medianya gitu ya. Kemudian selain untuk medianya juga kita kan harus menganalisis murid-murid daya belajarnya. Jadi membutuhkan waktu yang memang sangat luar biasa gitu. Kalau pembelajaran setiap hari seperti itu, khawatirnya nanti kemakan waktu. Kita kan di SMP kan per bidang, khawatirnya karena waktu terus itu lagi belum selesai dan sebagainya, udah ganti pelajaran gitu. Beda dengan mungkin yang SD kan wali kelas gitu yang bidangnya. Kendalanya sih hambatannya di itu aja, pembelajaran berdiferensiasi itu. Apalagi nih buat saya pribadi pembelajaran ini baru gitu ya. Jadi masih asing gitu, jadi kita masih agak meraba-raba gitu. Cuman pas kita coba buat pelajari ya memang sebenarnya mengasihkan gitu Bu, cuma membutuhkan waktunya itu yang terbilang cukup lama lah gitu dalam mempersiapkan bahannya juga dari malam gitu kan kita, jadi harus benar-benar fokus gitu. Itu aja sih Bu hambatannya, selebihnya alhamdulillah sih aman gitu. Iya. Terus kalau untuk tentang rencana tindak lanjut yang kita buat dan kita sepakati di PI 4 kemarin, apakah sudah ada hasil atau Ya alhamdulillah sih untuk pendampingan berangkat sih kalau saya itu coaching ya. Iya. Jadi setelah coaching itu kita sudah melaksanakan seperti halnya pra-observasi terlebih dahulu. Kemudian setelah observasi kita melaksanakan observasi di kelas dengan anak kita yang mengajar gitu. Kan saya diamati oleh Ibu, nanti saya kemudian berbalik memantaukan apa yang dipraktikkan oleh Ibu gitu ya, selaku pengajar praktik. Dan yang terakhir ya ini pasca observasi ini gitu. Jadi penjelasan ini ya alhamdulillah itu sudah melaksanakan pengajarannya dengan cara yaitu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh klub dan coaching ini gitu aja. ini sekarang terjadi penerapan aksi nyata di modul 3.1. Nah di sini kita kita mendiskusikan pengalaman dan refleksi tadi yang sudah dicatat nanti yang sudah dikeluarkan kan. Kita refleksi sebagai proses pembuatan peta sumber daya dan yang ada di sekolah ini. Bagaimana prosesnya Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Kalau prosesnya itu biasanya sih saya ini berkolaborasi ya bersama kepala sekolah terlebih dahulu karena kita izin gitu ya, pokoknya soal izin. Kemudian dibantu dengan teman sejawat gitu kan. Kemudian setelah itu baru kita melakukan dengan murid gitu. Kita melihat dari menanyakan voice, suara dan aktivitas pilihan choice juga pendidikan terhadap siswa tersebut gitu. Jadi ada saling terkaitan berhubungan satu sama lainnya gitu. Untuk masalah penerapan di modul ini dengan sumber daya atau ada di sekolah. Apa ada kendala untuk Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ainut Maina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Ibu Eni Haryani SPD, dan didampingi oleh guru pengajar praktik saya, yaitu Ibu Pajar, Ibu Pajarwati SPD MPD. Namun sebelumnya Ibu, saya mohon izin untuk melakukan kegiatan coaching ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Baik, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya mohon izin ya Ibu mengganggu waktunya sebentar, karena pada kesempatan ini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan observasi ya, dan saya juga sudah melakukan kegiatan observasi dengan saya masuk ke kelas 4 mengajar Bu ya. Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui ya Bu, dalam percakapan ini nih, kira-kira apa sih tujuan atau keinginan yang Ibu harapkan pada kegiatan kita pada hari ini? Pada kesempatan ini Bu ya, saya ingin sharing-sharing Bu ya, dengan belajar untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar, dan juga saya ingin kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita kali ini kita juga dapat menemukan tujuan atau solusi yang terbaik ya Bu ya, kedepannya sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Baik, sebelumnya juga nih saya ingin mengetahui ya, perasaan Bu Eni nih setelah melakukan pembelajaran kemarin observasi di kelas didampingi oleh saya, itu bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu ya, perasaan saya sangat senang kan, karena sebelum kita kan melakukan observasi ya, jadi persiapannya juga sudah sangat matang, sehingga pada hari ini saya ya senang dan juga saya sangat bisa mengeluarkan permasalahan-permasalahan yang saya dihadapi pada saat itu. Iya, alhamdulillah ya, jika memang itu yang dirasakan oleh Bu Eni ya. Baik, kemudian saya ingin bertanya lagi Bu, kira-kira nih ya dalam kegiatan observasi ini, apakah sudah tercapai belum pada kegiatan kemarin kita berobservasi? Mau sebenarnya sih belum sepenuhnya Bu ya, belum tercapai karena masih ada hambatan dan halangan serta proses dalam pembelajaran tersebut masih ada hambatannya gitu. Berarti ada hambatannya ya Bu ya? Iya betul. Kalau ingin tahu nih Bu, hambatan atau kendalanya itu apa saja sih Bu dalam pelaksanaan observasi? Hambatan yang dialami pada saat itu ya Bu ya, adalah mengakomodir kebutuhan belajar murid yang kebetulan berbeda-beda dan terkadang hanya sebagai murid yang aktif gitu ya, hanya menunggu hasil dari teman-temannya saja. Jadi yang lain beberapa Iya yang betul. Oke, terus apakah setiap melakukan pembelajaran seperti ini? Tidak sih, tidak tergantung kondisi. Anaknya Iya betul. Jika memang seperti itu ya Bu, bagaimana cara Ibu ini untuk mengatasi permasalahan dalam hal seperti itu? Saya akan berusaha untuk memberikan anak, memberitahu anak untuk mengkolaborasi dengan temannya, bertukar pikiran, gitu kan, bekerja sama dengan baik. Nah, sehingga anak itu mampu melakukan pekerjaannya, tugasnya sesuai dengan tepat waktu. Dan juga anak itu bisa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dan juga bisa mempresentasikan apa yang telah diberikan tugas oleh gurunya. Kemudian juga teman-teman dari presentasi itu bisa menanggapi hasil karya temannya. Gitu. Sehingga mereka punya keberanian. Iya ya, betul, punya keberanian. Oke, baiklah. Alhamdulillah kayaknya ide itu sangat bagus, seperti bagus ya Bu ya. Nah, kemudian area nih, area pengembangan seperti apa sih yang hendak dicapai gitu? Saya selalu Bu ya akan mengembangkan kemampuan sosial, emosionalnya ya, dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keanekaragaman kemampuan kebetulan lain. Menjadikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dengan mempersiapkan media, bahan bacaan sesuai dengan kemampuan gaya belajar siswanya, begitu baik. Ya, kemudian ada lagi nggak Bu rencana atau strategi apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh Ibu? Nah, ya, pasti ada rencana itu. Nah, salah satunya yaitu saya harus menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dan menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Serta saya harus terus belajar untuk memperbaiki diri saya dalam mengajar, baik itu di berbagai sumber lah, baik itu di media sosial, YouTube ataupun aplikasi pembelajaran lainnya. Begitu.
bagus ya Bu ini ya rencana atau strategi yang ingin dipersiapkan ya. Namun saya ingin tanya ini sebelumnya, ada nggak target atau waktu ya, waktu kira-kira tuh kapan akan dilakukan? Nah, waktu Bu Ayu insya Allah ya saya melakukannya itu yang kurang lebih targetnya itu 2 bulan ke depan ya. Karena sesuai dengan masuk pengajaran baru kan Bu Ayu ya, jadi pembelajaran baru, metode pembelajaran baru, strategi baru juga biar semangat baru dalam pembelajaran. Dia semangat baru ya. Iya betul, Baru biar semangat baru. Baiklah, semoga nanti di tahun ajaran baru nanti ya Bu ya kita Iya. semua dapat menerapkan pembelajaran baru diferensiasi dan Amin. kemampuan sosial emosinya dapat segera tercapai dengan Amin. baik. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Baik, jika seperti itu, apa sih Bu kira-kira komitmennya nih? Komitmennya Ibu itu Bu Eni itu seperti apa? Komitmen saya itu saya ingin pembelajaran yang berpusat pada siswa Bu Ayu. Jadi dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing siswa dengan pembelajaran yang asik dan menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Jadi ada asik dan menyenangkan. Iya, jadi anak itu kan nggak boring ya zaman sekarang ya Bu Ayu. Betul. Nah, lalu itu bagus ya Bu ya. Selanjutnya ada nggak rencana tindak lanjut ya yang akan Ibu Eni lakukan? Oh pasti ada Bu Ayu. Nah, rencananya itu saya akan perbaiki rencana pembelajaran ya, menyiapkan bahan ajar, sumber belajar, dan perangkat pendukung lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menganalisis nilai murid dan proses pembelajaran. Yang sudah dilaksanakan untuk bahan evaluasi Bu Ayu tentunya ya, dan perbaikan ke depannya juga menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Itu rencananya. Jadi tindak lanjutnya seperti itu. Iya ya. betul. Nah, kalau rencana tindakan seperti itu, saya juga ingin tanya ya, kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu Eni libatkan untuk mencapai rencana tindak lanjut tersebut? Ya. Pasti saya akan melibatkan ya, yang satunya itu melibatkan pasti kepala sekolah dulu Bu Ayu. Dilibatkan, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian tentunya Bu Ayu nih selaku CGP Angkatan 7 yang sangat memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik dan tentunya sangat menyenangkan ke depannya. Insya Allah ya Bu ya, kalau saya juga di sini akan mau coba membantu semaksimal mungkin semampu saya, karena saya juga sebenarnya sama-sama masih sama-sama belajar ya dalam tahap pembelajaran kita sama-sama nanti insya Allah ke depan juga ini memajukan sama-sama ya Bu ya. Oke, baik, mungkin alhamdulillah sepertinya Ibu juga sekarang sudah ada tampak juga ya dengan ada permasalahannya, kemudian juga Ibu alhamdulillah mendapatkan solusi yang terbaik ya. Semoga percakapan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya Bu ya. Saya katakan terima kasih banyak kepada Bu Eni ya, kemudian juga terima kasih banyak kepada Ibu Pajawati yang telah mendampingi kegiatan pada hari ini. Baiklah, demikian percakapan pasca observasi ini. Saya berterima kasih kepada rekan sejawat saya yaitu Ibu Eni Haryani SPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Pajawati SPD MPD, dan saya ucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam kegiatan kali ini, dan saya akhiri dengan salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.